Teman-teman sekalian, kalau ditanya orang, Pak San, saya mau beli satu buku, kira-kira buku apa yang buat saya bisa belajar bisnis dengan lebih baik? Maka saya sarankan ini, Business Model Generation. Buku ini sudah agak tua ya, sudah mungkin 10 tahunan, tapi ini merupakan sebuah standar yang cukup menarik tentang bagaimana kita melihat helikopter view dari bisnis kita ya. Dulu saya di Universitas Ciputra S2-nya saya selalu mengajar ini satu hari buat teman-teman ya. Jadi saya ingin sharing aja. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana melihat bisnis secara keseluruhan. Dan kalau diringkas itu hanya ada satu slide aja yang perlu ya. Yaitu ini. Ya. Ini. Ya, jadi ini kalau bisa dilihat ini ada 9 elemen. Di tengah ada value proposition design ya, ada value proposition ya. Lalu di sebelah kanan ada customer segment. Jadi begini. Kalau kita mau melihat sebuah bisnis itu bagus atau tidak, atau menarik atau tidak, dan mau memfokuskan bisnis kita itu seperti apa, maka kita membagi menjadi 9 elemen ya. Yang paling kanan ini, awas kita terbalik ya karena ini pakai IG ya. Jadi yang paling kanan ini, ya ini kanan ini ya. Jadi yang paling kanan ini customer segment. Jadi customer segment itu siapa sih pelanggan Anda? Saya kasih sebuah contoh yang mudah aja ya. Sebuah penjual rujak. Jadi penjual rujak ini enak banget rujaknya ya. Lalu kita jual ya. Nah, kalau kita jualan rujak, customer segment kita siapa? Customer segment kita mungkin hobiis rujak ya, orang yang suka jalan-jalan ke kuliner ya, mungkin orang yang hamil ya. Nah, value yang didapat oleh pembeli rujak itu apa sih? Biasanya buahnya segar, rasanya enak, dan bersih sehat. Itu biasanya dibeli ya. Jadi untuk membuat itu customer segment kita happy, maka value yang kita tawarkan kepada pembeli itu adalah rujak yang buahnya segar, enak, harganya terjangkau, dan mungkin lokasinya bagus sehingga orang mudah mengakses rujak itu. Itu value yang didapatkan oleh pembeli kita. Nah, kalau Anda bayangkan bahwa rujak itu juga kita franchise-kan. Jadi kita punya franchise mungkin 10 atau 20 outlet ya. Nah, untuk orang yang mau memfranchise rujak kita, itu customer segmen yang lain ya. Maka yang diharapkan apa? Bukannya enak ya, bukannya bersih. Yang diharapkan adalah operationnya mudah, gitu. Investasinya kecil, uangnya cepat kembali. Ya. Nah, ini yang diharapkan. Jadi value dari seorang franchisee, orang yang ingin memfranchise rujak Anda, itu adalah mudah operation, investasi tidak terlalu mahal, profitnya banyak. Jadi beda dengan segmen dari orang yang memakan rujak Anda. Ini contoh bagaimana sebuah bisnis bisa punya dua customer segmen yang berbeda. Nah, di sebelah kanan ada yang disebut customer relationship. Customer relationship itu misalkan kalau kita memfranchise rujak ya majalah franchise ya, acara-acara franchise itu adalah customer relationship ya. Mungkin kalau jualan rujak enak itu ya ibu-ibu PKK mungkin ya, atau teman-teman di sekeliling rumah kita yang suka rujak. Nah, channel itu menggambarkan kita jualnya di mana. Jadi kalau kita jualan rujak itu di mall ya, lalu di ruko ya, lalu di warung. Nah, itu adalah channel ya. Dan di bawah adalah revenue stream, penghasilan uang ya. Kalau bisnis saya rujak dan saya juga memfranchise, maka penghasilan saya dari jualan rujak outlet saya dan komisi dari franchise saya. Ini di sebelah kanan kita ini adalah bagaimana bisnis kita menghadapi pelanggan kita. Jadi bisnis menghadapi pelanggan. Kita menghadapi pelanggan kita ya. Kalau kita bekerja dengan sangat bagus, maka ini disebut customer intimasi. Customer intimasi adalah kekuatan kita dengan pelanggan, di mana kita bisa intim dengan pelanggan sehingga dia mau beli produk kita. Ini melihat dari sebelah kanan, oke ya, sebelah kanan ya. Sekarang kita melihat sebelah kiri. Di sebelah kiri, di paling ujung sebelah kiri itu disebut key partner. Kalau saya punya rujak bisnis ya, mungkin partner saya adalah penjual buah, penjual cingur ya, penjual bahan-bahan bumbu rujak ya. Atau kalau saya memfranchise-kan, mungkin partner saya adalah franchise konsultan yang akan membantu saya membuat franchise saya jalan. Nah, ini key partner ya, dilihat partnernya. Nah, di sini ada dua lagi, satu adalah key activity, satu adalah key resource. Key resource itu sumber daya kita. Di dalam bisnis sumber daya itu hampir selalu terdiri dari 4 hal ya. Satu adalah dana, uang ya. Yang kedua adalah aset barang
Ya. Yang ketiga adalah aset non barang. Dalam hal rujak ini cara membuatnya ya, lalu menunya, lalu resepnya, itu cara menjual ya. Dan yang jadi ada uang, ada aset barang, ada aset non barang, dan yang keempat adalah human resource atau orangnya, jagoan nguleknya, orang yang bisa memasaknya, itu aset kita, itu aset kita. Nah, di atas aset disebut key activity. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita jualan rujak, kegiatannya apa? Kegiatan jualan untuk outlet kita ya. Tapi juga kegiatan franchise untuk membuat acara franchise. Ini juga kegiatan kita. Nah, ini bisa di listing apa saja kegiatan bisnis kita ya. Di sebelah kiri ini semua di bawahnya adalah cost structure, biaya. Kalau di kanan adalah penghasilan, di kiri adalah biaya. Ya, jadi kiri adalah biaya, sebelah kanan adalah penghasilan ya. Nah, ini biaya ini bisa macam-macam, bisa modal, bisa operation cost, ya, bisa depreciation cost, dan seterusnya. Nah, melihat ini semua, sebenarnya kalau Anda lihat, sudah cukup untuk memahami bisnis kita. Ya. Kalau di sebelah kanan tadi saya sebut sebagai customer engagement, ya, atau customer intimasi. Di sebelah kiri, yang diharapkan adalah sebuah operational excellence. Saya ulangi, operational excellence. Jadi operasi perusahaan yang sangat bagus. Ini di sebelah kiri, ya. Nah, ini lihat kiri kanan, ini adalah customer intimasi yang di kanan, yang di kiri adalah operational excellence. Di tengah dari produk ini, produk kita ini ya, ini disebut product leadership. Jadi kalau Anda mau fokus bisnis, Anda bisa fokus di salah satu. Contohnya, kalau disebut product leadership, berarti produkmu harus hebat pol, mengalahkan punyanya semua orang. Contohnya Apple, ya, Apple punya iPad, iPhone, dan seterusnya. Itu product leadership-nya yang dikuatkan. Kalau customer intimasinya yang dikuatkan, itu contohnya Ritz-Carlton, ya, jasa-jasa layanan yang bagus, ya, itu di sebelah kanan. Di sebelah kiri yang operational excellent, ini misalkan Walmart, ya, misalkan itu. Jadi mereka operationnya yang bagus, ya, Indomaret itu operationnya yang bagus, sehingga mereka stoknya barang bagus, barangnya tidak banyak yang rusak, marginnya tipis tapi tetap profitable. Nah, di dalam melihat sebuah bisnis, sebenarnya kalau kita memahami 9 elemen ini sudah sangat cukup untuk mengetahui bisnis kita, ya, bisnis kita seperti apa. Nah, buku ini, Business Model Generation, ya, ini ditulis rame-rame, tapi salah satu yang paling terkenal adalah Alexander Osterwalder. Ini penulis topnya, ya. Dia sudah membuat 3 buku sampai sekarang, ya. Yang kedua dari buku ini adalah Value Proposition Design. Nanti kita kapan-kapan akan bicara tentang Value Proposition Design. Tapi buku ini sekarang sebagai sebuah standar textbook yang relatif dipakai oleh teman-teman S1 ataupun S2 untuk macam-macam hal, memahami bisnis kita, lalu merubah model bisnis kita seperti sekarang di zaman pandemi. Kita mau melihat lagi apa yang perlu kita rubah, maka kita harus membuka ini dan melihat apa yang harus kita rubah. Apakah kegiatan kita yang kita rubah, ataukah kita punya value proposition yang berubah, ataukah operation kita yang berubah. Dengan melihat bermacam-macam kemungkinan perubahan, kita bisa memperbaiki bisnis kita, ya. Ini yang disebut dengan business model generation. Gambar tadi disebut bisnis model canvas, dan ini sekarang dipakai juga oleh orang-orang untuk membuat sebuah bisnis plan, ya. Sekarang orang bikin bisnis plan suka pakai ini karena dengan menggambarkan ke-9 elemen itu, sebenarnya kita sudah memahami bisnis kita secara seutuhnya, ya. Dan kalau Anda lihat bisnis apapun di dunia ini, Anda bisa masukkan ke dalam 9 elemen ini. Sehingga dengan memahami 9 elemen, Anda sudah punya helikopter view atau kacamata dari atas ketika melihat bisnis kita. Bisnis model generation, dan dalamnya adalah bisnis model canvas. Tentu kontennya macam-macam, ya, Tetapi itu adalah basic dasar dari bisnis model canvas, ya. Di sini kita akan mencoba memaksimalkan bisnis kita terhadap keadaan yang ada, dan menurut saya pada masa pandemi ini salah satu buku yang perlu dilihat untuk diperhatikan dan membuat kita lebih tajam dalam memahami bisnis kita. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.